punya tangsi namanya. Tapi harus begitu kan Oleh Abri. nanti masih atau Abri di sana. Dan rumah sakit Abri namanya, rumah sakit Benteng. atau tadi di Kanan depan kan itu ada rumah sakit Abri tadi. ininya jembatan musimnya Empat. Jembatan. Oh ini, ya, kalau merah ada penyelesaian. kita dari sini Sejam. agak dekat. Bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2026, saya dari Bandung dan rekan-rekan, ada juga dari Surabaya, dari Malang, dari Solo, dari Jakarta, berkesempatan hadir ke Palembang untuk menghadiri acara musyawarah para ulama dan tokoh se-Sumatera yang diselenggarakan tanggal 24-25 Januari Sabtu Ahad kemarin. Bukan hadir peserta itu dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, kemudian dari Bengkulu, dari Lampung. Tentu ini merupakan sebuah dunia yang luar biasa ya. Keberadaan kami 2 hari di Palembang ini dimuliakan oleh saudara-saudara kita dari Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya." Teman-teman dari Palembang sudah sangat luar biasa ya. Ini kita tentu menyampaikan jajak Allah asanal jajak kepada segenap panitia yang bukan hanya acara pasca, tapi sebelum dan sedang acara kemarin sudah berlangsung. Insya Allah nanti setelah dari Palembang kita akan putar lagi ke provinsi-provinsi yang lain untuk ikhtiar bagaimana perbaikan ke depan Indonesia menjadi negara yang baldah toyibah, baldatun toyibah. Kita menyusuri Sungai Musi ini bisa lihat ya, begitu lebarnya ini Sungai Musi. Ada beberapa perusahaan ini yang jadi kemudian ada banyak kapal-kapal juga. Ini ada jembatan, ini musim 4 ya. Ya, musim 4. Nah, nanti di sebelah sana ada jembatan Ampera. Tadi kita start dari sana sudah lewat, tapi kita balik lagi sekarang insya Allah. Nah, ini adalah sebagian dari sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di Sumatera ini kekayaan alamnya luar biasa. Ada timah, ada batu bara, ada apa lagi? Ada timah, ada batu bara, Ada emas, ada hutan yang sebetulnya semestinya kalau pemberdayaan dari pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah ini benar dan adil, Sumatera itu masyarakatnya insya Allah akan sejahtera. Nah, kemarin tanggal 5 November 2025 ada musibah yaitu banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Itu katanya panjangnya itu lebih dari Pulau Jawa. Jadi Jawa, dari awal Pulau Jawa Anyer sampai ke Bali itu sampai berapa? 1,2 juta hektar ada ya? sekitar. Itu luar biasa. Nah, yang menjadi persoalan kan dampaknya yang merasakan adalah orang Sumatera, tapi ketika ada sumber daya alam yang begitu menguntungkan, yang merasakan manfaat siapa? Katanya perusahaan-perusahaan itu pemiliknya dari Jakarta, bahkan banyak oligarki yang nakes ya.
Oleh karena itu kepada pemerintah pusat dalam hal ini adalah Presiden Prabowo mesti betul-betul mengevaluasi kinerja para menterinya. Kalau menteri-menteri yang terlibat para usaha korporasi yang rakus untuk segera di reshuffle kalau jadi menteri ya. Kalau terbukti melakukan tindakan pidana jangan ragu, apalagi kalau korupsi langsung segera diseret ke KPK untuk dihukum sebagaimana hukum yang berlaku. Ini kemarin kita mendengarkan aspirasi dan suara yang agak gembira dari masyarakat Sumatera. Kalau bencana ini tidak mendapatkan perhatian yang serius, pembangunan ke depan tidak mendapatkan perhatian yang serius, nah ini potensi-potensi di Sumatera bisa lebih jauh dari hanya sebatas demonstrasi. Ya ini kan punya sejarahnya ya Sumatera. Ini dari Medan gimana kalau nggak ada perhatian terus dari pemerintah? Ya, Sini dari Medan nih, ini Ya. Ustadz Pohis dari Medan. kalau nggak Sumatera ada perhatian serius dari Bapak Presiden, ya Ya, kemungkinan sini. besar dari suara-suara di bawah Ikutlah saya. ingin berdikari karena insya Allah kekayaan alam di Sumatera ini sangat cukup untuk mensejahterakan orang Sumatera. Tapi kalau memang ada perhatian khusus, apalagi dengan teguran Allah melalui bencana alam ini, ya insya Allah masih kita pertahankan lah karena NKRI yang diinisiasi oleh Buya Nasir, insya Allah akan kita pertahankan. Tapi bertahan dengan yang tidak ada keadilan, apa manfaatnya? Jadi lebih baik diurus oleh masing-masing kita di Sumatera ini, dan kemudian insya Allah lebih mudah mengontrolnya. Besar tak bermanfaat, lebih baik kecil insya Allah akan bermanfaat. Itu Ustaz Asep, suara dari Sumatera. Kalau dalam ayat Al-Quran kan Allah berfirman, wa haral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan itu akibat ulah tangan manusia. Nah, kaitan dengan ini seharusnya menjadi renungan bersama. Memang betul, ketika ada musibah itu dikuatilah karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kan juga ada proses-proses diantaranya. Ini kaitan ayat ini relevan dengan yang ada di Sumatera ya. Bahwa munculnya musibah atau bencana yang kemudian ini begitu luar biasa, ini akibat daripada ulah-ulah tangan manusia. Nah, di dalam kelanjutan ayat tersebut kemudian liyuhibahum ba'dallazi amilu. Kenapa Allah mengirimkan bencana itu? Supaya menjadi perhatian bagi para pihak yang melakukan kerusakan. Nah, maksud saya jangan sampai yang melakukan kerusakan itu adalah korporasi rakus dan pejabat yang korup, tapi yang mendapatkan dampak adalah rakyat Sumatera. Dan seharusnya ketika ada musibah itu, maka ini kata gantinya harus ditujukan kepada oligarki yang rakus, korporasi yang rakus, dan pejabat yang korup, yang serakah. Maka rekomendasi kita kepada Presiden, saya waktu reuni 212 di Monas, kemarin saya yang membacakan amanat juang salah satunya, dan saya membacakan poin 2, di mana poin 2 tersebut saya merekomendasikan atas nama para alim ulama agar Presiden segera menetapkan status bencana nasional. Sampai sekarang Sampai hari ini nggak ada. Kita juga udah minta